yang spesial ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, datang ke rumahnya Ijeng di Rupi Blusukan. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Anda semua yang merayakan. Pasti dan batin. Pasti semua lagi kumpul bersama keluarga kan? Silaturahmi ya kan? Iya. Nah, aku juga silaturahmi. Terus senang banget dikunjungi di Hari Raya ya. Aku lapar nih. Lapar ya? Masak apa? Udah seperti biasa lah. Kalau Lebaran ketupat ya, gak ada nasi ya. Oh iya. Ini memang tamu nggak tahu diri ya langsung. Coba kita lihat ada siapa aja di sini, rame katanya. Oh rame, alhamdulillah tetangga kan sama teh kita tetangga. Ya sama ibu-ibu yang lain lah. Ada teh Ita juga. Tiga Dara. Oh artis ternyata tetangganya. Nih kita temuin mereka yuk. Ini pasangan tetangga. Oh iya. Pasangan tetangga. Kebetulan loh ya, sambil ketemu ini sebelum kita awal perbincangan kita hari ini di Rupi Blusukan, kita akan lihat dulu metamorfosenya geng Tiga Dara ini ya. Oke, yang pertama adalah metamorfosa yang emas ya. Tangan masih kecil ya. Semuanya metamorfose tapi kok semuanya cantik-cantik ya. Alhamdulillah. Sama aja ya kayaknya ya. Masa yang paling kurus berat badan berapa kilogram? 45. Masih gadis ya? Masih gadis juga masih kecil tuh. Sekarang ulekan. Ini di dalam foto ini mana yang syuting paling banyak? Ini yang di sini. Oh yang pas ini ya, yang pendek tuh ya. Abis selesai dari jadi gadis penjaga tol itu ya. Sehari dulu bisa punya berapa program? Dulu 3 sehari kita 3 produksi bisa. Syuting 3 produksi. Sama sini ke sana. Berikutnya ini juga metamorfosanya yang kayaknya juga nggak ada perubahannya. Ini jadi gaya andalan nih. Sama lihat cicak teh. Ampun kalau ya ampun. Ini yang paling muda yang mana? Yang mana? Ingat ya? Ini dong. Yang paling muda yang ini. Yang ada pitanya. Oh ini. Pakein baju di desainin sama Itang Yunas ya. Desainernya dia. Terus begitu waktu itu nyanyi nostalgia SMA. Baju kebaya ini lagi apa? Udah ini kalender kayaknya. Waktu dulu tuh ada kalender atau TTS tuh yang gambarnya. Oh iya. Kita tiba-tiba pakai kebaya, tiba-tiba pakai kacamata. Aku suka kadang-kadang siap-siap loh melihat. Jadi kalau lagi ke restoran tiba-tiba suka ada fotonya gitu ya. Bawahnya kalender. Kalendernya nggak jelas apa gitu tiba-tiba. Jadi nggak pernah tahu kalau itu fotonya buat kalender ya? Di masa ini mana yang menurut kamu ini adalah masa-masa penuh dengan cobaan hidup? Fotonya yang mana teh? Yang mana tuh? Dari dulu. Makanya jadi artis. Selalu penuh dengan cobaan ya. Berikutnya siapa lagi kalau bukan Ita Purnamasari? Gak berubah. Laila tetap di sini ya. Miss Topi. Ada yang nggak berubah. Apa lagi? Boy. Itu jimatnya di situ. Rambut bisa warna-warni. Poni tetap.
Topi. Kenapa sih harus pakai poni gitu? Jimatnya di sini. Jimatnya. Kalau dibuka emang kenapa? Apa yang terjadi? Ada aja. Coba. Enggak. Wani piro. Kalau dibayar 1 miliar buat menyebarkan poni enggak? Di dalamnya tuh ya ada tulisan penjagalan. Jagalah kebersihan. Ya Allah, ini fotonya proper banget. Oh iya, jangan pas proper banget ya. Dia sebenarnya buat joki loh ya. Itu macam pacar sayang. Ya mirip sih Mas Dwiki, mirip ya Bang Dwiki. Kita lanjutin obrolan sambil kita duduk-duduk boleh ya? Oh iya, ada juga. Itu jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Nasi. Wah. Kalau harus ku jujur padamu. Pratnya Paramita Chandra Devi Rusadi atau Paramita Rusadi lahir di Makassar 11 Agustus 1966, mengawali karir sebagai pemain film sejak usia 6 tahun. Tak hanya dikenal sebagai artis, Mita juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Di era 90-an ia pernah membentuk trio Tiga Darah bersama Ita Purnamasari dan Silvana Herman. Mita pernah menjalin hubungan dengan Ongki Alexander namun kemudian berakhir. Pada 23 Juni tahun 2000, ia menikah di Mekah dengan pesinetron Gunawan yang usianya 7 tahun lebih muda, namun pernikahan itu kandas di tahun 2002. Pada 20 Mei 2004, ia menikah lagi dengan seorang pria bule asal Kroasia bernama Nenad Bago dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Adrian Tegar Maharaja Bago, namun sayang pernikahan itu kandas di tahun 2012. Diah Purnamasari atau Ita Purnamasari, personil Tiga Darah ini lahir di Surabaya 15 Juli tahun 1967, mengawali karir sebagai penyanyi pop rock sejak tahun 1985. Di tahun 1995, Ita menikah dengan musisi Dwiki Darmawan dan dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Fernanda Darmawan. Di tahun 2017 ini, ia berencana menggelar konser tunggal bertajuk 3 Dekade. Elma Theana, bernama lengkap Elma Theana Yulianti, lahir di Jakarta 3 Oktober 1974, mengawali karir sebagai model iklan. Elma juga pernah merambah dunia tarik suara di tahun 1995, namun namanya lebih dikenal sebagai artis sinetron. Ia pernah menikah dengan Ferry Indarto Damono dan dikaruniai seorang putri bernama Isya Adinda Kalia, namun kandas di tahun 2004. Elma kemudian menikah lagi dengan seorang pengusaha bernama Julianda Barus, dan pasca menikah dengan Julianda Barus, ia sempat vakum dari dunia hiburan, lalu kembali eksis berakting di tahun 2010 saat bermain dalam film Dalam Mihrab Cinta. Seperti apa kisah persahabatan antara Elma, Ita, dan Mita? Dan benarkah jika Paramita Rusadi telah menikah dengan seorang pria bule bernama Hans the Crackers? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, sekarang kita sudah ngumpul semua. Ya, ini apa nih nama gengnya? Kan sekarang ada geng-geng nggak pakai nama. Enggak. Ini Tiga Darah aja udah ganti personil. Memang betul. Tapi sebetulnya Ano harusnya ikut. Iya. Yang itu bilang baru pulang umroh. Jadi kalau bertiga namanya Tiga apa? Tiga Darah tetep. Kalau ini Moms Cute. Mams Cute. Iya. Moms Cute. Mbak Dia sama Mbak Ida ya. Iya. Berapa lama sih temenan sama Elma? Duh, dari kapan aja? 10 tahun. Nah, kalau ini yang bertiga, ini tetangga. tetanggaan. Kalau aku tuh kenal sama Teteh dari kecil. Oh, bisa? Masih Udah syuting. Oh, karena mama syuting, kamu syuting juga ketemu gitu ya? Enggak, kita pernah satu sinetron ya. Terus apa ya, sinetron hati ya. Hati Seluas Samudra. Hati Samudra. Itu sampai apa loh?
juga. Hati Swasta Muda. Oh, musiknya Terus ada lagi apa sih yang Untukmu segala. Oh iya, untukmu segalanya. Ya Allah, kamu nih selalu aja bikin kaget. Kok pulangnya cepat sih? Katanya lembur. Habis aku kangen sama si kecil. Gadis kecilmu ini nakal, muter-muter terus di perut. Gadis? Gimana kamu tahu kalau ini perempuan? Tiap hari aku berdoa, pasti Tuhan dengar. Nggak percaya? Percaya. Sudah dia iklan vitamin C itu Oh, ya. Kalau dia kan terkenalnya Gadis tol. Gadis tol. Kalau sama Mbak Ita? Kalau Mbak Ita ya, Pengajian ya kita Ya. ya, awalnya dari pengajian. pengajian. Jadi gini, Elma itu udah kayak asik banget, udah apa ya, udah tahu lah luar dalamnya. Alhamdulillah. Betul. Terus tetangga Iya, pula lagi kan. tetangga. Jadi kalau ada apa-apa tuh Elma Teteh ke rumah. masakin ini dong, Iya, manja spaghetti. banget. Masakin sama dia. Manja banget ya, dan pokoknya baik sekali. Mm-mm. Bener kan? Pengen ikutan kok nggak pernah bikin. Nggak, sepanjang hidup aku tuh Elma itu anaknya kan manis kan, jadi kan Manis kalau diem, kalau ngomong. tapi keibuan banget. Alhamdulillah. Ibuan. Kalau gitu Mbak Ita paling apa? Paling cute. Kalau Tapi Mbak jujur Ita ya, paling apa? kalau Teh Mita ini keibuan juga sebenarnya. Dia ini kalau lagi apalagi on ini Teh Mita tuh kalau kena spiritualnya bagus banget. Jadi kalau apa namanya tiba-tiba wah kalau ngasih wejangan kita langsung diem. Oh gitu? Serius? Langsung hening. Dari dulu gitu? Hah? Dari dulu? Dari dulu dia pokoknya apa namanya sering banget pokoknya ngenasihatin apa yang membuat kita tuh jadi Ibu Suri. Oke Mbak Mita, nasihat yang paling cocok buat Elma saat ini apa? ya aku bilang kalau misalnya kita berteman sahabat itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan juga harus dilandasi misalnya kalau terjadi apa-apa itu kita tuh harus pasti keimanan seorang akan diuji, persahabatan juga akan diuji kadarnya. Jadi ketika ada clash dengan sahabat atau apa, kita jangan langsung menjudge. Karena gini, sekarang ini kita udah semakin bertambahnya umur dari Elma gadis ya. Aku dia banyak ini. Mungkin kalau kita nggak banyak minta nasihat karena dia udah pinter sendiri. Iya. Kalau Elma kan anggapannya adik, jadi dia selalu tanya dan kebetulan ya Dibimbing. dan Elma tuh dengar-dengaran anaknya gitu, jadi dia mau menerima gitu. Tapi ya alhamdulillah wejangan aku semua dia ikut. Suka dan duka tuh pasti teteh yang nasihatin. Ada apa-apa selalu teteh yang nasihatin. Kejadian apapun juga yang kemana-mana teteh nasihatin. Coba kejadian yang kemarin teh. Penasaran ya? Kejadian yang kemarin tuh gini. Ternyata benar, anak ini lagi ada dalam masalah waktu itu. Kejadian yang kemarin teh. Penasaran ya? Kejadian yang kemarin tuh gini, misalnya Elma kok nggak muncul-muncul gitu di rumah. Kalau orang lain tuh langsung marah gitu. Ih, Kok sombong kok Elma gitu sombong ya. banget sih sekarang udah mentang-mentang sekarang lagi syuting atau apa gitu. Kalau aku enggak, aku selalu berusaha untuk mengerti bahwa sekarang dengan kesibukan rumah tangga, nggak kayak dulu ya, kita pasti punya privacy kehidupan masing-masing yang perlu. Jadi kita mengerti bahwa Elma, kita jangan suzon gitu. Jadi kita lebih kepada berbaik sangka. Kan Allah juga bilang harus berbaik sangka. Jadi ternyata benar, anak ini lagi ada dalam
masalah waktu itu. Dikejar-kejar sama infotainment waktu itu, ditanya-tanya gitu. Dia betul-betul Itu tahun yang berapa tuh, yang 10 tahun yang lalu itu ya? Jadi kita menanggapinya, kita memang berusaha untuk mengerti, dan yang pastinya aku akan melindungi sampai dimanapun. Namanya sahabat, kita akan saling melindungi. Nggak tahu loh ini ternyata teman udah deket banget. Iya, Tetangga 5 langkah. Berapa tahun jadi udah tetanggaannya, berapa tahun kan? Aku dari 2004. Udah lama banget. Teteh dari 2000 berapa di situ teh? Waduh, udah 10 tahun lebih deh, 11 tahun. Tuh kan. Oke, sekarang coba kita pengen tahu. Ini ada beberapa sifat, sebutkan itu siapa. Tunjuk jari ya kalau yang merasa ya. Oke. Siapa di antara kalian semua yang judes? Dari aku. Enggak, soalnya beritanya kita memang merasanya malah sangkain gila kayaknya. Suka senyum-senyum sendiri. Ih, kalau ditanya lagi bedakan aja nih, misalnya aku bedakan, Teteh kenapa sih senyum-senyum? Ih, biarin dong, ini kan harus dari dalam gitu, auranya harus dari dalam. Ih, Gak ada yang judes ya, ini jadi gak ada ya? yang judes. Enggak, soal aku lihat kok Teteh, aku pernah sekamar ya, Teteh mau tidur tapi pakai masker tapi senyum-senyum. Teh, kok senyum teh? Kamu kan kekencengan gitu. Oh enggak, lagi senyum gitu. Kekencengan. Tarikan kencengan. Enggak, ngepangnya kekencengan. Masa dibilang masker. Enggak, lucu gitu. Apalagi Mbak Ita ya, kayak gak mungkin judes deh. Siapa di antara ini yang perfeksionis? Semua setuju ya? Udah loh. Bisa hitung tadi aku dandan berapa lama? Cepat dong, untuk dalam jangka waktu sekian itu termasuk cepat, tapi tetap oke dong. Oke, lanjut. Siapa yang paling cerewet? Dia Elma yang paling cerewet. Jadi apa aja dia selalu ini ya. Kamu udah ngasih cerita ya. Hari ini ada perubahan yang sangat dahsyat. Elma yang aku kenal sosoknya sangat sederhana, dan dia tuh males dandan orangnya. Siapa? Tapi aku makanya dandannya agak minimalis. Jadi begitu aku masuk, wow. Karena aku tahu syutingnya sama Teteh. Enggak dong, kalau kita pakai baju begini kan bagusnya juga kan kita ngikutin Elma si tuan rumah nih. Katanya tuan rumahnya ngikutin yang tamu ya. Aku nggak tahu, berarti aku pulang dulu, aku makeup berarti. Yang melankolis. Dia nggak menangis. Kamu juga. Biar gini-gini. Mbak Mita bukannya melankolis juga orangnya. Asli. Melankolis. Penampakannya tetapi Teteh nangis itu kalau lagi spiritual, lagi sholat, lagi apa dia selalu nangis. kayaknya cuma Elma deh yang tahu aku spiritual dalam ini. Oh iya, kita soalnya berdua yang Kita cocok. berdua, ya. Di antara mungkin ya kita yang paling cocok berdua. Jadi gini, kalau ada pengajian saking deketnya ya aku pasti kesini. Biar malam jam 12 malam, mak ayo kita etika, mak ayo kita ini. Jadi kita ke masjid apa udah biasa. Kalau sama kita karena dia udah rumah tangga jauh gitu, ya pengen banget. Tapi secara hati kita quality banget. Sayang banget. Tapi Mbak Mita waktu itu pernah cerita katanya lagi apa sih, ada masalah apa tuh biasanya nelpon berjam-jam ke Mbak Uli. Ke Ano sih sebenarnya. Oh, ke Ano, iya. Malam-malam. Iya ke Kak Uli, tapi kalau ke kakak kan masih ada yang diedit kayak gitu. Oh gitu. Ke Elma juga. Masih ada yang diedit. Oh, enggak. Tadi malam Tapi curhat gini, sampai jam kalau ke 3. Elma- Kalau ke Elma Teteh, beda lagi. gimana? Aku rencana Smino gitu, aku mau curhat ya. Begitu curhat, curhatnya lebih gawatan dia curhatnya.
jadi dia yang nangis. Ya udahlah, berhubung aku kakak, ya udahlah deh. Sabar, padahal kakak yang lagi ada masalah. Dia pokoknya salah aja kalau curhat ke dia ya. Masalahnya Masalahnya bukan masalah lebih berat. Dia butuh sandaran, rupanya seorang kakak yang bijaksana seperti aku. Kalau dia orangnya tough, kuat. Jadi dia kadang-kadang penampilannya perempuan, tapi sebenarnya dia tuh dibalik itu tuh strong woman banget. Dia udah pernah nonton Wonder Woman kan belakangan. Nah, itu aku tuh. jangan macam-macam ya, bisa dibalikin tuh teng-teng. Sekarang kita ada rupifikasi artikel. Artikelnya buat Mbak Mita. Mita Rusadi. Ini artikel loh, bukan yang ngomong ya. Yang dia menikah lagi dengan bule ganteng, pada tanya. Kalian diklarifikasi nih. Gimana ya? Sebenarnya sekarang ini kan nggak begitu mudah ya untuk memutuskan sesuatu. Aku udah 2 kali gagal. Jadi ini jangan nanya nanti jadi sedih, baper. Gitu. Jadi nggak benar nih berita ini. Ya nggak bener lah, belum. Tapi pengen ada keinginan. Banget. Amin. Amin dong. Aku butuh tetap walaupun gimana pun seorang wanita butuh satu big bones gitu, not only pendamping tetapi pasangan yang betul-betul yang bisa membackup kalau kita kenapa-napa atau kalau kita sedang dalam keadaan down, dia bisa semua. Jadi bukan masalah cuma teman aja, teman ya teman banyak gitu, tapi orang yang begitu mengerti gitu apa yang membela. Iya. Jaga. Jadi kalau pasangan tuh sebenarnya ada titik-titik kita yang kosong. Nah yang ya dia mengisi yang kosong itu gitu sebenarnya, karena kalau aku kan kebanyakan udah bisa ngisi sendiri itu kosongan TTS. Sedikit yang ngisi. Tinggal sedikit, sebenarnya mudah sekali dengan saya tinggal dikit ngisinya. Jadi carinya yang apa sekarang? Ada nggak kriteria? Nggak, udah nggak berani berkriteria. Oh, nggak berani? Nggak berani banget soalnya. Aduh, aku nggak percaya lagi sama pilihan aku percaya sama pilihan Allah. Iya, benar ya, kita nggak percaya pilihan kita, karena pilihan kita kayaknya suka sembarangan gitu. Iya, kalau kita pikir benar nggak salah. Kita suka sok tahu ya ternyata ya. Ini ada artikel lagi nih. Aku yang Buat para Mita Rusadi lagi nih. Itu bukan aku yang ngomong nih, artikel lo ya. Katanya berstatus duda. Mungkin nggak kalau Ongki Alexander CLBK dengan para Mita Rusadi? yang ketawa ya Allah. Gimana tuh? Zaman dulu banget gitu ya. Tuh kisah lama. Aku mau jawabnya. No comment. Artinya gini, apa yang sudah lalu tuh lalu. Ya, udah kita lalu. nih sekarang berjalan, udah hijrah. Kayaknya lebih ke sahabat kali ya Teh ya. Mereka sih sering halo-halo kotakan gitu gak sih? Anehnya tuh dari waktu syuting Simfoni 2 Hati sampai detik ini belum pernah tuh di kafe ini, belum. Jadi nggak tahu juga tuh bagaimana kalau bertemu, tapi insya Allah sih nggak ada masalah ya kalau Kayak bertemu teman lama aja gitu kali ya. mendengar ini dan itu juga nggak pernah. Jadi itu nggak termasuk lagi Ongki Alexander. Udah lama. Karena dia udah selesai gitu. Jadi udah lama banget, lagi banget, udah lama banget. pakai bunga-bunga lagi. Kok ketawa sih? Apa curhat? Kita Purmasari. Ini artikel loh. Bukan aku. Yang lebih dalam dong nanyanya dong. Terlalu lempeng. Yang dalam dong nanyanya. Kalau aku udah sering. Yang dalam artikel yang ngomong. Kita Purmasari mengaku rumah tangganya sempat goyah katanya. Iya.
Iya, emang pernah ngomong gitu? Kayaknya adem-adem aja deh dia ya. Emang inget gak pernah diwawancara gitu? Insya Allah. Aman. Insya Allah enggak. Iyalah, itu loh rahasianya apa sih? Senyum. Dia selalu tersenyum. Ya seperti yang kita, jadi kita dua orang dengan kepribadian yang berbeda harus saling mengisi, saling support. Iya. Cinta aja nggak cukup, tadi Cinta aja nggak cukup. Jadi maksudnya nggak cinta. Gini loh, gimana cinta, saling support itu penting, komunikasi. Cintanya nggak cukup. No. Aku coba kayak Penny dia. Jadi cinta nggak cukup. Kayak penjebak gitu. Saling percaya. Jadi gini, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saling percaya. Iya, saling percaya itu harus. Jadi serba saling. Kalau salah satunya nggak saling, jadinya bertepuk sebelah tangan dong. Pernah tapi nggak bertepuk sebelah tangan. Pernah Insya Allah. ngerasa enggak pernah. Hebat banget ya. Tantangan pernikahan apa sih kalau menurut Mbak Ita? Tantangannya itu apa ya? Apalagi kita di dunia entertainment ya, kayak gini ya. Iya. Kita tadi fan, jadi godaan itu pasti ada. Pasti, iya. Cobaan itu juga pasti ada. Tapi kan tergantung kitanya. Jadi fondasi kita harus kuat. Fondasi masing-masing pasangan. Kan berdua kan fondasinya harus kuat. Nah caranya supaya kalau misalnya kalau kita kan kita Ya, tahu terus diri dipupuk kita. dong, terus dipupuk. Pupuknya tuh ya apa? Memang ya, kelihatannya klise ya, tapi itu kan memang itu harus kita lakukan. Itu tadi saling komunikasi, saling percaya itu yang penting. Oh, komunikasinya gimana misalnya? Kamu tadi udah cewek. Komunikasinya gimana? Apapun sesibuk apapun kita juga harus tahu, dan pasangan kita itu sedang apa, kita harus support dan kita harus percaya sama dia. Harus percaya, itu penting ya. Iya. Kalau lagi berantem pilihan waktunya gimana? Jadi gini, Saat itu juga pas lagi emosi. salah satu Menyelesaikannya. salah satu harus mengalah. Nggak bisa dua-duanya saling panas, nggak bisa. Dan tergantung permasalahannya apa. Ada kalanya aku yang ngalah, ada kalanya Mas Diki yang ngalah. Pernah nggak dua-duanya nggak mau ngalah? Oh enggak, Oh nggak pernah. harus salah satu. Kan ada tuh ada yang aku yang benar, tidak aku yang benar gitu kan ada kayak gitu ya. Kita kan udah Berapa tahun sih? 22 tahun. Jadi tentunya sudah tahu. 22 tahun dibalik dua-dua juga. Iya. Jangan Jadi sudah saling tahu banget. Udah saling tahu Jadi banget. kita sudah tahu kapan harus mengalah, kapan harus kita berhenti ngomong, kapan kita harus iya, tapi nanti pada waktunya kita masuk komunikasi. Paling berat tuh berapa tahun pertama sih kalau 5 pernikahan? tahun pertama. Itu benar ya, begitu ya. Oke. Elma Teana ditanya soal ini artikel. Iya. Ditanya soal Gatot Brajamusti, Elma Teana. Let it flow aja. Simple. Let it flow aja. Nah, sekarang udah gitu ya. Udah sampai berapa lama akhirnya udah yang sampai plong bodo amat gitu. Oh, udah lama itu kan 2011 kan udah ini. Udah lama. Jadi sekarang ya itu tadi kalau Teteh bilang kan masa lalu ya masa lalu gitu. Yang penting Melihat rentetan kegiatan, kejadian nih dari dulu yang apa sampai sekarang gitu kan. Yang bersangkutan udah berurusan dengan hukum, udah ada vonisnya. Apa hikmah atau kata-kata atau kalimat yang cocok untuk menggambarkan perjalanan Elma yang seperti itu? dia harus lebih jangan terlalu percaya dengan karma seseorang. Tapi lihatlah akhlaknya, lihatlah akhlak dan apa ya, mengikuti sunnah atau tidak. Jadi aku tidak boleh melihat karma seseorang. Itu aja pelajaran yang harus aku Itu selalu ya. ambil. Ini kenapa tadi pegang-pegang apa? Ada deh. Kebiasaan kecil. Aku tuh dari kita tuh dari zaman pakai celana pendek. Maaf ya. Kita dulu pakai celana Langsung pendek. bayangin loh. Bayangin aja. Terus pakai sepatu boot. Lucu kan udah pada pakai hijab gitu. Bayangin. Jadi
Dulu tuh kita suka gandengan. Dulu itu gandengan tangan. Aku inget tapi Paramita harus tadi pakai rok mini macam. Dulu zaman lintas melawai itu filmnya. Kalau aku yang namanya baju tuh dari celana 7/8 panjang lagi, pendek lagi, udah berapa kali ganti balik lagi anting bulat, tandanya udah lama banget. Kita berkibarnya lama banget, udah ganti gaya, udah dari rambut yang panjang, Keriting-keriting ya. keriting, balik lagi, terus ini juga dulu udah nggak musim, sekarang musim lagi. Pokoknya panjang ceritanya. Tolong, kalau udah lalu udah. Kan udah, ya. Kalau misalnya ada teman kamu bahagia ternyata dengan mantan kamu, Oke, sekarang kita kembali lagi bersama kalau Jessica Iskandar Girls Squad, kalau ini adalah Girls bagus ya. Oke, tolong nanti ditambah lagi foto-foto ya. Sekarang saatnya kita fitnah atau fakta. Ini temannya yang dua udah kenal banget kan sama Elma. Kalau dia bohong tolong kasih tahu ya. Fitnah atau fakta? Buat siapa? Paramita Rusady. Bahwa di antara personel 3 darah, kamulah yang paling cerewet dan paling perfeksionis. cerewetnya enggak berfrekuensi ya. Iya, itu fakta ya. Tapi selain itu juga orangnya pelupa. Bahkan dulu saat mau konser lupa bawa seragam celana panjang. Kita yang ngalah pinjemin celana dia dan dia harus tahan malu karena pakai pendek sendiri. Fitnah babaknya. Lupa. Sananya lupa. Kebanyakan job. Oh. Dari kecil tuh udah banyak kerjaan. Benar. Jadi syuting dulu kalau syuting saya. Dulu udah deh. Mobil udah kayak rumah tuh ya. Mobil udah kayak rumah. Sekarang juga masih. Saya juga masih kayak gitu. Wah, udah slow down dikit ya. Itu Purnama Sari, fitnah atau fakta? Seorang Paramita Rusady itu selera cowoknya memang yang bule-bule gitu. Jadi dulu saat konser di Amerika, bukannya latihan, malah dipaksa Paramita buat nemenin dia jalan-jalan sekaligus ngecengin bule-bule cakep. Gak semurah itu ya. Gila. Zaman dulu juga udah artis kondang. Harga diri dong. Enggak. Itu gak bener kan? Itu gak bener. Ini bilang gak jalan yang ada. Kenapa yang diliatin? Udah diliatin ya. Apa yang diliatin? Bertiga keles. Jadi salah. Jadi mereka bertiga itu dari dulu memang udah kelihatan artis banget. Jadi ke Amerika pun mereka yang dilihatin. Nggak tahu kita. Ada loh kafe ini foto-fotonya zaman dulu kita bertiga dulu sama Elma. Iya nih kalau di luar negeri nggak kayak gini. Terus bootsnya juga yang sepaha. Ya kan? Kita juga, aku sedada. Langsung ya. Kapan ya? Dulu kan sempat jadi trendsetter gaya pakainya. Iya. Jadi nggak kayak aku sombong sendiri. Nanti tolong foto-fotonya biar kita munculin biar tahu ya. Munculin fan. Munculin. Gaya yang dulu tuh sekarang lagi lagi. Balik lagi ya. Jadi yang dulu girl band yang sekarang itu gayanya ini. Tolong ini ya kan. Tiga darah udah duluan ya kan. Kita atau pakai Elma? Menjawab siapa aku? Oh Elma. Jangan ditanya lagi deh. Dulu. Elma Tena. Dulu waktu suami pacaran sama Virus, kamu itu sempat agak kurang setuju karena kamu melihat Virus itu kok kayaknya mukanya sombong. Fitnah atau fakta? Oh benar itu. benar. Aku
seneng banget kamu. Kan namanya juga kan pernah ya itu kan Arabin gimana juga kan penampilan awal. Ya. Itu sebetulnya aku dengar ternyata kamu tuh kayak gitu. Tahuan deh. Oh, Di awal-awal gitu ya? Awal-awal ngapain sih jutek gitu, sombong gitu, nggak negor sama aku, lewat aja. Nggak tuh tapi baik, kenalan dulu dong kak. Yaudah kenalan dulu deh, begitu kenalan baik gitu. Jadi first impression lah ternyata ini Iya, salah ya. Aku tanya dia sungkan negor aku gitu kan. Aku kan nggak merasa yang udah tua lah, senior lah ya di situ. Maunya kan Ditegor dong. wah gitu yang namanya kan, kok aku dilewatin nih, masa aku yang mau negor gini gitu kan. Aku bilang, sombong amat sih gitu. Taunya dia takut ya. Taunya dia takut, sungkan gitu. Kita salah sangka deh. Fitnah atau fakta para Mita Rusan? Ya, Tete balik lagi. Wah, kamu sempat marah sama Ita Purnamasari saat pertama kali Ita pacaran sama Dwiki. Karena Dwiki itu dulu mantan kamu. Oh, no. Yang mana? Yang bagian marah atau yang bagian mantan yang fitnah? Fitnah banget, aku tuh orangnya tuh ikhlas aja ya. Ikhlas aja. Aku malah bilang gini sama Ita, Kak, untung Dwiki nggak jadi sama aku kan, sama udah bubar. Iya, Nggak benar itu fitnah ya. Jadi ini meluruskan. Akunya kita masih temenan. dan bukan itu aja, waktu itu Dwiki sempat sakit ya, kita pergi ke satu apa sih untuk buang gitu. Terus ya bukan kamu nanya, aduh aku bingung nih, sakit terus buain apa ya, buain aja ini kakak aku. Loh, aku yang milihin, terus aku kelepasan gitu. Terus kata Ita, terus Pak ini udah bawain deh pasti sembuh. Terus kok kamu tahu? Dia tahu lah, tak. Lali aku, lali jadi. Tadinya nggak tahu. Oh tahu, cuman kan maksudnya akunya yang lali. Terlalu ekspresif. Saking mendukung, maksudnya aku mendukung. Sekali dengan pasangan Dwiki dan Ita. Lucu banget ya Allah. Jarang loh terjadi. Yang udah kan terjadi kan semua kalau misalnya mantan terus jadian sama mantan dia. Semua orang sama gitu. Secara kita tuh sayang-sayangan gitu. Ini yang aku ingin berikan contoh ya kepada ibu-ibu di rumah ya. Ibu-ibu dan remaja putri di rumahnya. Jadi maksudnya tolong, kalau yang udah lalu udah kan udah ya. Kalau misalnya ada teman kamu bahagia ternyata dengan mantan kamu, Kata-kata nggak apa-apa juga ya itu dari hati, tapi kok kayak kehabisan kata-kata. nggak bisa napas. Elma Tiana, fitnah atau fakta bahwa suami kamu itu sempat apa ini? Ngiri waktu kamu dan geng The Colax jalan-jalan ke Eropa bulan Januari lalu dan nggak ngajak dia. Akhirnya bulan Mei kemarin dia yang ngajak kamu bulan madu kedua di Eropa. Oh enggak sih, dia nggak pernah begitu. Itu fitnah. Jadi kamu disuruh survei duluan ya ke Eropa. Oh iya, survei dulu tempat-tempat mana aja gitu. Baru deh berdua gitu. Mau juga dia kan ayah belum pernah, ya udah diajak ya ikut. Jadi gimana kesan-kesan bulan madu kedua? Aduh, nggak jadi juga. Emang rencana mau ini lagi? Iya, kirain di jauh-jauh dapet. Udah anaknya udah banyak. Bulan madu lagi nanti tahu-tahu Masih pengen kan? Iya, masih pengen teh, masih. Iya.
Ya amin ya Apa mudah-mudahan ya. Iblis berarti ya? Pengen juga ya, tapi ini ya. Soalnya cantik. Beta atau Pak Kebo tiga-tiganya. Oh, jadi tiga-tiganya ya. Langsung bahwa kalian bertiga itu sesungguhnya tidak ingin kalau anak-anak kalian itu ikut jejak kalian di dunia hiburan. Iya betul. Iya. Nggak adil loh, ini nggak adil. Gimana sih? Iya emang. Kenapa cuma satu-satu Mbak Ita? Kamu nggak harus ikut jejak orang tuanya. Nggak apa-apa kalau buat hobi aja, tapi kalau untuk Profesi? profesi enggak. Ih gimana sih ibu bapaknya dari Ini dulu? loh, Fred. Kebetulan dia tuh sekarang passionnya kan dia kebetulan masuk di Fakultas Hukum di UI. Ya sudah, dia pengen jadi, kita aja pengen jadi corporate lawyer. Itu aku sama Mas Vicky gitu. Tapi kalau dibilang udahlah aku pengen nyanyi dulu. Jadi aku ada lawyer yang menyanyi. Itu gimana? Kebetulan anakku nggak ke situ. Seandainya. Seandainya nggak apa-apa, tapi dia tetap profesinya sebagai pengacara. Kenapa kalau jadi artis kenapa emang? Nggak apa-apa juga, Oh, nggak tapi apa-apa kan juga. sebisa mungkin bapak ibunya kan udah. Oh, yang lain lah gitu ya. Cobain yang lain deh. Ya memang kita nggak bisa merubah takdir ya kalau memang Allah sudah mengatur demikian ya. Tapi kalau bisa memang nggak usah. Kenapa? Ya lelah. Jujur aku suka nih jujur. Lelah ya. Gitu maksudnya aku nggak mau anakku ngalamin apa yang aku alamin. Apa yang paling berat apa? Disiplin. Kadang-kadang nggak bener harus kita telan semuanya, nggak usah lah. Tapi ini juga kalau mikirin ke situnya pasti nggak mau. Jadi bagian artis memang harus banyak yang kita perjuangkan dan banyak yang terjang untuk bisa ada di posisi ini dan stay mempertahankan. Itu udah ngelewatin benturan, tonjokan, pukulan, semuanya suka duka, bukan enaknya aja. Orang cuma lihat selebriti tuh Enak enak keren, bajunya bagus-bagus. Ya enggak juga, dibalik itu pengorbanan. Elma tuh pernah naik ojek dia untuk supaya nyampe ke lokasi syuting, takut dimarahin gitu. Jadi waduh bener-bener karena ingat nggak kamu? Tapi ini artikel loh. Amin lah. Amin, amin. Aku selalu kalau ketemu Edis, gimana nih suka dong? Namanya bersakat fitrah menurut perintah. Oke, masih kita berhalal bihalal bersama geng Girls Cute. Sekarang adalah bisik-bisik tetangga. Ya, tetangga ini yang hari ini nggak ada nih, Silvana Herman. Ada artikel bunyinya, Silvana Herman kebelet nikah. Emang dia? Diam sih. Tahu juga deh ya. Tahu sih, cuma kan ya itu kan privasi kayak ini kita ya. Oke. Dia selalu mendoakan yang terbaik buat Ano gitu. Min. Berikutnya tetangga Marini Sumarnis. Artikel makin dewasa pesona anak Marini Sumarnis luluhkan hati katanya gitu. Kamu seandainya anak kamu ditaksir sama anaknya siapa sih yang seumuran anaknya Mbak Ita ya? Iya, anakku yang sudah. Anaknya Mbak Ita sama anaknya Marini Sumarnis. Gak apa-apa lah, sudah saling kenal. Jadi emaknya Jadi bisa di sana, gak apa-apa, gak ada masalah. Marini nikah sama saudara aku, masih family gitu. Jadi Marini udah jadi keluarga, bukan teman. Saya kalau anaknya Tamita kan masih kecil, nggak mungkin. Kalau ke bisa nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Asal emaknya bisa mengerti kita aja. Kalau kamu disuruh milih, kamu lebih setuju sama anaknya Mbak Ita apa anaknya Marini? Mana aja. Ada di sini. Nanti kita kenal
kemarin aja kalau gitu. Ya, umurnya berapa Mbak Ita? 19. Oh iya, pas anakku 17. Oke, sekarang bisik-bisik tetangga. Kalau ini tetangga betulan, ya. Edis Adelia, artikelnya. Edis Adelia bikin album religi bersama ibu-ibu sosialita, plus ada artikel Edis Adelia akan lepas status janda tahun ini. Aduh, alhamdulillah. Tapi ini artikel loh. Amin lah. Amin, amin. Aku selalu kalau ketemu Edis, terus gimana nih sudah ada belum? Belum. Aduh cepetan dong, kan nggak enak di kelamaan. Oh, Ya, belum, tapi doain, jawabannya doain. belum ya? Belum. Belum, ini nggak tahu deh, tapi nanti kita tanya aja. Kita ke rumah nanti mampir dulu. Mbak Ita, Mbak Ita, Elma, Iya. Mbak Ita, Mbak Dian. Terima kasih banyak loh ya sudah ngobrol-ngobrol. Nah, terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kita sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di acara Rumpi. No secret. Mwah.